Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Sekali waktu, mari kita renungkan pernyataan yang pernah diserukan mendiang Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Bunyinya begini, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Kira-kira apa yang Anda tangkap dari seruan itu? Sambil Anda merenung, akan saya antarkan Anda kepada sepenggal kisah yang menurut saya sangat mendalam maknanya. Kisahnya tentang sosok perempuan yang luar biasa, namanya Siti Aisyah Wetenri Ole. Tentu Anda akan bertanya-tanya, siapa beliau? Beliau adalah sosok yang menyelamatkan salah satu dokumen budaya Bugis, yaitu kitab epos sastra Bugis kuno, Lagaligo. Apa itu Lagaligo? Lagaligo atau Surek Galigo merupakan karya sastra terpanjang di dunia dari peradaban Bugis kuno. Panjangnya mengalahkan dua epos besar dunia, Odisi karya Homer dan Mahabharata karya Walmiki. Odisi panjangnya hanya 12.000 syair, Mahabharata panjangnya hanya 200.000 baris syair, sementara Lagaligo panjangnya 300.000 baris syair. Lalu apa isinya dan mengapa perlu dilestarikan? Epos Lagaligo merupakan karya sastra Bugis kuno. Bahasanya bahasa Bugis kuno. Isinya pengetahuan ala Bugis. Tidak salah bila naskah ini disebut-sebut sebagai kitab yang memuat awal mula terbangunnya peradaban Bugis. Termuat di dalamnya pengetahuan tentang awal mula alam semesta tercipta, bagaimana manusia pertama diciptakan, serta tata alam semesta. Boleh dibilang Lagaligo adalah kitab agama lokal Bugis yang disebut Tolotang. Pengetahuan yang diungkap kitab Lagaligo diceritakan melalui perjalanan hidup dan penjelajahan tokoh utama dalam naskah tersebut, yaitu Saweri Gading dan Wetanri Apeng. Keduanya adalah anak kembar beda jenis kelamin atau istilah lainnya kembar dampit. Singkat cerita, untuk menghindarkan dari pernikahan sedarah, keduanya dipisahkan. Namun ketika dewasa, tanpa sengaja mereka bertemu dan saling bertatap muka. Pesona Wetanri Apeng rupanya membuat hati Saweri Gading takluk. Dan oleh kejadian itu, rahasia keluarga yang selama ini ditutup rapat akhirnya diungkap bahwa keduanya adalah anak kembar dampit. Setelah mengetahui rahasia itu, Saweri Gading memutuskan mengembara sampai ke negeri Tiongkok. Di negeri itu ia bertemu seorang putri kaisar yang mirip dengan Wetanri Apeng. Namanya Wejudai. Mereka akhirnya menikah. Selama hidup bersama, keduanya mengalami pasang surutnya kehidupan. Sampai akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Lagaligo. Saat kembali ke Luwuk, Saweri Gading beserta istri dan anaknya mendapati kerajaan asalnya beserta kapal yang dinakodainya karam. Sejak itu, ia dan istrinya menjadi penguasa dunia bawah, sementara saudari kembarnya Wetanri Apeng diangkat ke alam dewa atau naik ke dunia atas. Sedang Lagaligo dan saudara-saudaranya hidup di dunia tengah menjadi penguasa Luwuk. Selain kisah yang berkelok dan naik turun, Lagaligo rupa-rupanya ditulis dengan aturan sastra yang ketat, sehingga termuat pula norma, konsep kehidupan, budaya, silsilah para dewa dan asal-usul orang Bugis. Selain itu, teks ini juga memiliki lebih dari satu versi yang ditemukan di luar Sulawesi Selatan, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kelantan, Trengganu, dan lainnya. Dan teks ini juga tersebar di sejumlah perpustakaan Eropa dan Amerika. Sejalan dengan masuknya Islam di tanah Bugis, naskah Lagaligo menjadi teks penting bagi upaya penelusuran jejak masuknya Islam di Bugis. Sebab ditemukan pula intertekstual naskah Lagaligo yang memasukkan unsur-unsur keislaman, seperti memuat bahasa Arab, nukilan ayat-ayat Al-Quran maupun Asmaul Husna. Dan menariknya, sekalipun unsur-unsur itu dimasukkan ke dalam versi Batina Ila Dewata Sibawa Wi'atawe, tidak serta-merta unsur-unsur itu mengubah maupun menggeser kepercayaan lama. Akan tetapi, unsur-unsur keislaman itu disajikan secara berdampingan dengan naskah lama yang asli.
Melalui pengetahuan yang sekilas tentang Lagaliko, saya kira wajar apabila Siti Aisyah Wetenri Oleh yang merupakan datu atau ratu dari kerajaan Ternate dan kerajaan Bugis merasa perlu menyelamatkan naskah itu. Sebab kitab itu menjadi bekal pengetahuan yang punya akar kuat dalam budaya dan peradaban Bugis. Ia pula yang kemudian menerjemahkan Lagaliko dari bahasa Bugis kuno ke dalam bahasa Bugis umum. Dan dari usahanya, Ternate memperoleh popularitas hingga ke benua Eropa. Siti Aisyah Wetenri Oleh, perempuan sastrawan asal Ternate. Ayahnya bernama Latunam Parek alias To Apatorang dengan gelar Arung Ujung. Sementara ibunya Kolik Puji yang bergelar Arung Pancana. Ratu Aisyah naik tahta menjadi ratu kerajaan Ternate selama 55 tahun atas permintaan kakeknya Larumpang Mega Matinro Eri Mutiara yang menjadi raja sebelum ia. Sejak kecil, ia memang dikenal cerdas. Ia sering membantu kedua orang tuanya untuk mengurusi dokumen kerajaan. Dan bersamaan itu, ia mulai menyelami naskah-naskah sastra Bugis kuno. Dan di bawah kepemimpinannya, kerajaan Ternate yang dipersatukan dari 4 wilayah yaitu Tanete Ri Tengah, Tanete Ri Laut, Tanete Ri Aja, dan Katarang menjadi kerajaan yang memainkan pola patron klien dengan kolonial Belanda. Tujuannya sekadar mempertahankan keberlangsungan hidup rakyat Ternate. Meski sebenarnya Aisyah sadar betapa terhinanya hidup di bawah kungkungan penjajahan formal, namun terpaksa itu dilakukan demi kestabilan kerajaan. Menurutnya tak ada gunanya melakukan perlawanan bersenjata karena Belanda punya sistem persenjataan dan kekuatan militer yang tak mungkin bisa ditaklukkan. Dalam memimpin, Aisyah juga menerapkan konsep Pau Pauna Sehek Maradang atau 5 tuntutan Hikayat Syekh Maradang. Yang bunyinya, orang pintar adalah orang yang memikirkan bagaimana menciptakan kesejahteraan suatu negeri dan rakyatnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki harta benda dan menggunakannya untuk membangun negerinya. Orang pemberani adalah orang yang dapat melindungi rakyatnya. Wali adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan fakir adalah orang yang diterima doanya oleh Allah. Dalam kondisi stabil selama 55 tahun ia memimpin, Aisyah memanfaatkan masa pemerintahannya dengan berkonsentrasi pada pendidikan dan kesusastraan. Ia dibantu dengan kawannya dari Belanda, B.F. Metis, yang diutus oleh Netherlands, Wichbel Genootschap, dan ibundanya. Aisyah waktu itu berhasil menerjemahkan Lagaliko. Kawannya, B.F. Metis, turut menerbitkan penerjemahan bahasa Belanda Lagaliko pada tahun 1872. Karya terjemahan Siti Aisyah Wetenri Oleh kini disimpan di Universitas Leiden, Belanda dan menjadi rujukan penelitian mengenai wiracerita terpanjang di dunia itu. Dan hingga kini namanya diagungkan sebagai pahlawan pelestari sastra lokal Bugis. Dengan kemampuan sastra dan pergaulannya yang luas, Siti Aisyah Wetenri Oleh mendirikan sekolah bagi semua kalangan masyarakat pada tahun 1908. Tujuannya agar masyarakat bawah juga dapat mengikuti pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi, sosial, dan gender. Sekolah rakyat yang didirikan Aisyah tak pernah mendapatkan bantuan dari Belanda dan gagasan itu adalah yang pertama di Jazirah Sulawesi Selatan kala itu. Itulah mengapa saya mengajak Anda merenungkan pernyataan Bung Karno. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.